Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan memasuki pertemuan ke-13 pada mata kuliah Manajemen Strategi. Pembahasan kali ini kita tentang isu strategis dalam mengelola teknologi dan inovasi. Nah, peran teknologi dalam manajemen strategi itu yang pertama itu adanya riset dan inovasi, produksi, bisnis, dan diaspora advokasi. Teknologi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu radical innovation, yang kedua incremental innovation. Nah, radical innovation yaitu teknologi ini demikian besar berpengaruh terhadap perusahaan sehingga mempunyai berbagai perubahan yang radikal bahkan revolusioner. Incremental innovation itu suatu kelanjutan dari praktek perusahaan yang sedang berlangsung. Penerapan teknologi dan inovasi. Berdasarkan penerapan teknologi dan inovasi, yaitu ada beberapa bagian, yaitu adanya product innovation versus proses, lalu adanya tantangan inovasi. Nah, product innovation versus proses itu di sini adanya inovasi produk berkaitan dengan strategi diferensiasi yang dilakukan oleh perusahaan baik melalui fitur produk ataupun perluasan produk. Sedangkan inovasinya di sini proses berkaitan dengan perbaikan proses produksi yang efisien. Nah, tantangan inovasi. Nah, inovasi bagaimanapun sudah dikenal perannya. Akan tetapi, tidak selalu dapat digunakan dengan baik. Ditemui adanya penolakan resistensi dalam perusahaan. Yang kedua, resistensi yang muncul utamanya berkaitan dengan dampak yang diterima perusahaan. Manakala perusahaan akan menerapkan inovasi, maka resistensi pertama adalah kekhawatiran terhadap dampak yang akan diterima, apakah dampaknya nyata atau tidak. 5 dilema dalam menerapkan inovasi. Yang pertama itu seed versus switch. Yang kedua experience versus initiative. Yang ketiga internal versus external stepping. Yang keempat building capability versus collaboration. Yang terakhir adalah environmental versus preemptive launch. Perusahaan harus mempertimbangkan apakah usulan ditetapkan secara perlahan sehingga tidak menimbulkan risiko. Nah, di dalam menanggapi isu dalam memperbaiki manajemen strategi di bidang teknologi dan inovasi, di sini ada peran manajemen. Peran manajemen yang pertama adalah peran dalam hal ini bukan hanya mendorong terciptanya produk baru, akan tetapi juga menciptakan sistem yang menjamin bahwa produk yang dikembangkan akan menggunakan teknologi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, berarti di sini pengembangan teknologi yang digunakan oleh korporasi tidak saja dari sisi produk, akan tetapi harus mempertimbangkan kenyamanan dan kebutuhan pelanggan. Nah, selain itu kita juga harus memantau lingkungan. Nah, dengan adanya kita memantau lingkungan, kita dapat melakukan pengembangan teknologi, dampak dari stakeholder terhadap inovasi, leader user. Nah, dalam leader user ini kita juga harus melihat beberapa di mana letak dasarnya, menentukan tren, mengidentifikasi live user, lalu mengembangkan penyelesaian. Nah, selanjutnya apalagi kita lakukan percobaan produk baru. Setelah itu kita mencarikan, sudah kita launchingkan, sudah kita keluarkan, lalu kita buat market research. Nah, jadi lingkungan apa saja yang terlibat di dalam isu lingkungan dan inovasi tersebut? Ada lingkungan internal. Nah, dalam lingkungan internal ini berarti kan dia dalam perusahaan itu sendiri. Di situ kita harus mampu melihat isu alokasi sumber dayanya,
produk versus proses R&D, lalu adanya sumber teknologi. Pentingnya kompetisi teknologi untuk implementasi strategi. Di sini ada tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama itu adanya penciptaan ide, konsep screening. Yang ketiga rancangan awal, selanjutnya membangun prototipe dan pengujian, selanjutnya rancangan final dan pencontohan produk, dan selanjutnya pengembangan bisnis baru. Mengembangkan kultur entrepreneur yang inovatif itu ada 3 cara yang kita lakukan. Yang pertama, karyawan lebih didedikasikan kepada satu proyek khusus daripada perkembangan teknologi yang secara umum. Yang kedua itu seluruh karyawan lebih fokus bertanggung jawab terhadap proses penemuan teknologi secara keseluruhan. Dan yang ketiga itu kelompok merupakan bagian yang terpisah dari perusahaan secara keseluruhan sehingga lebih independen, bebas dan tekanan jangka pendek, diberi imbalan yang berbeda, kelayakannya berbeda, dan mempunyai akses kepada pengambilan keputusan. Ada 2 hal yang harus kita pertimbangkan dalam penggunaan strategi. Yang pertama itu kepentingan strategi bisnis baru terhadap korporasi atau perusahaan. Yang kedua itu keterhubungan unit organisasi kepada perusahaan. Dengan mempertimbangkan keterkaitan operasional dan pentingnya strategi, maka kemungkinan yang akan dilakukan oleh perusahaan itu yang pertama, direct integration, di mana perusahaan baru yang mempunyai keterkaitan erat dengan perusahaan lain harus menjadi bagian daripada perusahaan yang lebih besar. Selanjutnya, new product business department. Di sini perusahaan dapat berbagi keahlian dan kapabilitas dalam mengembangkan produk baru. Selanjutnya, special business. Di sini perusahaan tidak mempunyai keterkaitan operasional, sementara di sisi lain perusahaan mempertimbangkan pentingnya strategi. Selanjutnya ada micro new venture department. Di sini adanya pertimbangan bahwa barang dan jasa yang dihasilkan berkaitan erat, namun belum ditemuin apakah ada kaitannya penting dengan strategi. Selanjutnya ada new venture division. Nah, di sini perusahaan hanya berkaitan sebagian dengan korporasi, sedangkan kepentingan strategi tidak jelas, maka pilihannya dalam membentuk divisi baru. Selanjutnya independent business. Nah, di sini adanya satu kegiatan operasional perusahaan tidak berkaitan dengan korporasi sementara. Pentingnya strategi tidak penting, maka pilihan korporasi adalah menjadikan perusahaan baru mempunyai keterkaitan dengan korporasi. Selanjutnya adanya narrating and contracting. Di sini perusahaan mempunyai keterkaitan dengan korporasi, akan tetapi secara strategi tidak mempunyai kaitan, maka pilihannya dapat berubah memisahkan perusahaan dari korporasi. Selanjutnya ada contracting. Di sini keterkaitan operasional perusahaan dengan korporasi kecil, maka pilihannya dapat menjadikan perusahaan baru menjadi kontraktor. Selanjutnya ada complete spin-off. Sama sekali kegiatan operasional tidak terkait dengan koperasi, sementara pentingnya strategi tidak penting. Nah, sekian pemaparan materi dari saya hari ini. Nah, untuk tugas kali ini, Ananda sekalian, bayangkan jika Anda seorang manajer ataupun direktur perusahaan, Anda ingin membuka cabang baru suatu daerah, Anda lihat di situ isu lingkungan dan inovasinya. Sekian materi pemaparan dari saya. Tugas dikumpulkan hari ini juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.